Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, mungkin kita mulai saja dulu ya, Bu. Yuk. Apa itu? Cek. Direkam dulu Bu. Suara saya jelas ya, Bu? Bagus. Terus oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. yang sudah menyempatkan diri di malam hari ini untuk bergabung di kegiatan rutin Lontara di edisi ke-69 di awal bulan Agustus. Ya, tentunya di penanggalan 2 Agustus 2021. Ya, Bapak Ibu, sebentar kita akan belajar ya, temanya belajar dan ice breaking menyenangkan dengan kelas point. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang penasaran, ya tentunya terutama juga saya juga penasaran sebenarnya. Ya nanti kita akan simak bersama-sama yang akan dibawakan oleh presenter hebat kita ini yang 2 orang ya, yang memang sudah masternya mungkin ya. Ya, sebentar ada ya, sebelum saya lanjut saya perkenalkan diri sebagai host Samsia Eskom yang bertugas di SMK Muhammadiyah Sengkang Kabupaten Wajo, ya, yang biasa disapa dengan Yaya atau Yaya Sam. Ya, sebentar kita akan ditemani oleh narasumber hebat kita yang merupakan dari tim Lontara semua, dan ada pemateri pertama ya atau narasumber pertama kita ada Ibu Umi Tiralestari SEMAK. Ya, beliau adalah Ketua Umum IKVI atau Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Terus ada narasumber kedua, ya narasumber kedua kita itu Bapak Abdurrahman SPD yang bertugas di SMP YPS Singkole Luwu Timur. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki masuk di materinya, ya secara singkat akan saya bacakan ya dari narasi belajar dan ice breaking menyenangkan dengan kelas point, yaitu pembelajaran di masa pandemi perlu dikemas dan didesain semenarik mungkin. Ya, semua dalam rangka agar pembelajaran menarik perhatian dan minat peserta didik. Pembelajaran anti boring penting terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, betul sekali ya. Ya, banyak aplikasi dan platform pembelajaran yang dapat mengatasi semua itu. Salah satunya adalah Kelas Point. Nah, Kelas Point ini adalah salah satu aplikasi tambahan dalam PowerPoint yang bisa mengajak peserta didik berinteraksi dengan 5 tipe soal. Nah, tentu kita penasaran ya Bapak Ibu, dari 5 tipe itu yang bagaimana ya, nanti kita akan dijelaskan oleh narasumber kita. Suruh diam itu. Tentunya jawabannya ada di Lontara edisi 69 kali ini. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu narasumber, ya narasumber pertama kita. Dan sebelum itu, sebelum kita masuk, saya jelaskan dulu bahwa di sini nanti akan ada 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama akan kita dengarkan pemaparan materi dari 2 narasumber. Ya, terserah nanti Ibu dan narasumbernya apakah mau
apa istilahnya itu? Apakah beliau mau duet bersamaan atau bagaimana atau bergantian ya? Nanti mereka yang ngatur ya, supaya untuk kegiatan malam ini lebih seru. Nanti Tadi mereka udah yang sweet, ngatur. Bun. Tadi udah sweet. Pak Abdurrahman dulu, nanti di ice breakingnya baru saya. Oh iya. Oh gitu ya, Bun. Udah sweet tadi, udah sweet. Sweetnya pakai kopi Oh lagi iya tuh. iya ya. Sweet. Sweetnya udah sweet ya. Jadi sebentar materi pertama akan dibawakan oleh Bapak Abdurrahman. Yang terakhir adalah Ibu Umia, dan ya tentunya sesi pertama adalah pemaparan materi dan sesi kedua tanya jawab. Ya nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan secara langsung atau klik raise hand untuk bertanya secara langsung, atau bisa mengirim lewat pertanyaan lewat chat. Ya nanti kami akan bantu untuk membacakan, menyampaikan ke narasumber. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak yang baru bergabung di room. Ya, dengan hormat Bapak Abdurrahman, saya persilahkan. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Yaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Bapak dan Ibu? Saya yakin Sehat. semuanya sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah Pak Riyadi. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas satu add-in dari Microsoft PowerPoint, yaitu ClassPoint, di mana ClassPoint ini didedikasikan untuk pembelajaran kita agar lebih interaktif lah PowerPoint kita ya. Oke, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah tampil di layar Bapak dan Ibu? Masih connect. Masih connect. belum. Udah. Udah connect, oke. Jadi kita berada di Lontara edisi ke-69 pada malam hari ini. Pertama-tama patut kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hinayahnya. Pada masa pandemi ini kita bisa ketemu lagi walaupun dalam room virtual seperti ini ya Bapak dan Ibu. Salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kami di Lontara untuk belajar bersama, untuk saling berbagi tentang hal-hal yang bisa membuat atau menyebabkan pembelajaran di kelas menjadi lebih interaktif. Topik yang coba kami angkat pada malam hari ini bersama dengan Ibu Umi Tira Lestari adalah belajar dan ice breaking dengan ClassPoint ya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu berkenan untuk ingin merasakan bagaimana ClassPoint, maka mohon untuk bergabung di kelas dengan cara boleh melalui Android ya, dengan QR code-nya langsung bisa di scan, atau bisa melalui URL classpoint.app dengan kode 67288. Ya, silahkan Bapak dan Ibu bisa masuk di Chrome atau di Edge ataupun di Safari dan ketikkan classpoint.app dan kodenya 67288. Ya, Ibu Listia Susilawati sudah bergabung. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi Pak Komang ya sudah bergabung Pak Komang. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu bergabung, saya akan melanjutkan dengan memperkenalkan ataupun membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Yang pertama Ibu
Umi Tira Lestari, SEMAK. Ibu ini adalah lulusan Sekolah Pasca Sarjana Magister Akuntansi. Ya. Kemudian ini ada tujuan utamanya nih, Teh Umi. Saya lulusan Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Pancasila. Berharap penuh bisa menjadi trainer skema metodologi pengajar online kejuruan. Kemudian prestasi yang selama ini sudah diraih oleh Ibu Umi Tira Lestari adalah sebagai 3 pilar VCT Indonesia, kemudian pionir kegiatan online di Indonesia sejak tahun 2016. Kemudian kalau misalnya ada yang jalan-jalan ke Bogor, silahkan Bapak dan Ibu. Ini Jalan Ahmad Yani nomor 2, nomor 24. Nomor teleponnya adalah 089895298830 atau pakai telepon rumah. Ya. Channel YouTube dari Ibu Umi Tira Lestari adalah Umi Tira Lestari. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, Ibu Umi Tira Lestari ini juga adalah dosen dari Sekolah Tinggi Universitas Bina Niaga Indonesia 2012 sampai sekarang. Ya. Kemudian dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Fajar Depok 2010 hingga 2014. Kemudian El Rahman tahun 2000 hingga 2014, dan di tahun 2000 sampai 2005 merupakan dosen di Universitas Pakuan. Kemudian juga pengajar di SMK sebagai pengajar akuntansi komputer di SMK Rantimula Bogor 2012 hingga sekarang. Kemudian pengajar akuntansi komputer di SMK Dasa Semesta Bogor 2014 hingga 2020. Pengajar akuntansi komputer di SMK Tridharma Bogor 2014 hingga 2019, dan pengajar akuntansi komputer di SMK YZA. Apa itu Teh YZA? 4. Iya, channel apa ya? Sudah lupa ya, 2005 sampai 2014. Channel apa ya? Sudah lupa ternyata tempat ngajarnya Teh Umi. Enggak, karena memang udah dipanjangin deh, YZA 4 aja gitu. Oh gitu, oke kalau gitu. Riwayat akademik Ibu Umi, Sekolah Panca Sarjana Universitas Pancasila. Panca Sarjana atau Pasca Sarjana ini Teh? Pasca itu salah nulis Pasca. ya. Oh berarti Tifo ya. Jempolnya kegedean. Lulus tahun 2018 ya. Kemudian di Universitas Pakuan angkatan 96, jurusan akuntansi, lulus tahun 2000. Universitas Terbuka tahun 2005, akta mengajar, lulus tahun 2007. Kemudian SMA PGRI 1 Bogor, jurusan fisika. Oh ternyata Teh Umi jurusan fisika ya. Lulus tahun 95. Kemudian SMP Negeri 8 Bogor tahun 93. Dan SD Bangka 4 Bogor tahun 1989. Saat ini beliau menjabat sebagai Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Ya, begitu kurikulum PT dari Ibu Umi Tira Lestari. Kemudian Bapak dan Ibu, saya sendiri Abdul Rahman mengajar di SMP YPS Singkole Kabupaten Luwu Timur, sebuah kabupaten di timur Sulawesi Selatan di Kota Nikel. Kemudian MIE Master Trainer 2020-2021. Kontak saya bisa di 082187820706. Kemudian Gmail saya amang94, channel YouTube-nya Pak Amang. Saat ini menjabat sebagai Ketua JSDI Kabupaten Luwu Timur dan sebagai Koordinator Regional Luwu Raya IGI Sulawesi Selatan. Komunitas online yang saat ini aktif adalah Learning Online Nusantara atau Lontara. Kemudian di grup panitia sarasehan dalam jaringan atau Sadar IGI. Ya, Bapak dan Ibu, demikian data diri kami. Selanjutnya, sebelum saya lanjut, ini sudah ada 18 orang yang 18 orang yang bergabung di kelas poin. Sekali lagi Bapak dan Ibu, Kayaknya masih bingung cara gabungnya, Pak Abdurrahman. cara Bapak gabungnya. Ibu kayaknya bingung cara gabungnya. Cara gabungnya Bapak dan Ibu, saya masuk di browser misalnya di Chrome ya. Di Chrome. Kemudian ketikkan kelas poin
kelas.point.app, kelas.point.app, kemudian tekan enter. Ini kalau menggunakan laptop. Setelah itu akan ada iya, seperti ini. Kelas code-nya tinggal masukkan kelas code-nya. Kelas code-nya tadi ada 67288. 67288. Kemudian nama, ini biasanya saya minta ke siswa agar sesuai dengan nama pada daftar hadirnya. Jangan nama trivialnya atau nama panggilannya. Gitu. Kemudian setelah itu klik join. Maka kita akan diarahkan pada ini. Ini adalah tampilan di kelas point Bapak dan Ibu. Nah, tampilan di kelas point di mana saya sementara melakukan share screen di sini. Share screen-nya di sini. Ini jadi ini share screen-nya. Ini akan tampil di kelas point Bapak dan Ibu. Setelah itu akan muncul kalau di saya sebagai penyelenggara itu akan muncul ada berapa yang sudah masuk ke kelas point ya. Jadi di kelas.point.app akan muncul seperti ini ya, karena sementara mempresentasikan slide ini. Nah, di sebelah kanannya akan tertulis when the presenter asks a question stroke class point you will see ya. Jika saya mengajukan pertanyaan maka akan muncul di bagian sini. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, misalnya saya akan mengajukan sebuah polling kecil-kecilan Bapak dan Ibu. Di bagian bawah saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah menurut Bapak Ibu interaksi antara siswa dan guru pada masa PJJ ini penting atau tidak ya? Nah, nanti saya minta semakin tinggi berarti very strongly ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu sambil menunggu teman-teman bergabung di kelas point, maka silahkan menjawab ya, silahkan menjawab. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu ya. Oke, sudah ada nih yang merespon. Baik Bapak Ibu yang hadir hari ini 79 di web. Tapi yang baru masuk di kelas poinnya baru 31. Jadi ya. kalau nanti mengajar menggunakan kelas poin itu bisa mengecek ya jumlah murid ada di kelas yang hadir di kelas poin itu ya Pak Abdurrahman ya. Iya Bu. Ya, nah ini. Nah caranya Bapak Ibu tidak install tapi ke Chrome atau ke Mozilla Bapak Ibu ikan kelaspoin.app. Jadi nggak install ya. Ya pakai aplikasi tambahan ya, karena sering menjerit begini, Ibu HP-nya berat, install lagi gitu. Ya. Oke, jadi ini adalah awal Bapak dan Ibu. Kita lihat pertanyaan saya tadi, apakah interaksi antara guru dan siswa itu sangat penting. Ada yang di sini sudah dari 33 yang bergabung itu sudah ada yang merespon, ada 18 nih. Kemudian ada 3 orang yang setuju. Ini sangat tidak setuju, ada 2 orang gitu. Nah, ini kita bisa lihat siapa sih yang sangat setuju. Ini ada Kang Yadi, ada Ibu Tika, ada Ibu Umi. Wah, Ibu Umi ikutan. Kemudian Lia Pak Samsir, Ibu Eni Susilowati ya, kita bisa lihat Pak Puspo ya, yang sangat setuju. Yang agree juga ada Ibu Syahida, Bapak Inyoman Arianto, kemudian Ibu Mislia. Yang netral ada Ibu Sarina dan Pak Muhtar. Yang sangat tidak setuju ada 2 orang, Ibu atau Bapak Juhri, kemudian Bapak atau Ibu Masrah ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya perkenalkan info apa atau status apa yang terdapat di kaki layarnya ini. Ini menandakan ada 29 orang yang sudah merespon. Dan waktu yang berjalan ini 2 menit 13-14 detik ya. Kemudian ini untuk menghentikan submission dari Bapak dan Ibu. Kemudian ini untuk menampilkan dan menyembunyikan ya, menampilkan dan menyembunyikan. Kemudian di sebelah kanannya ada music, ini untuk menonaktifkan
musik yang tampil pada saat polling ini berlangsung. Kemudian Bapak dan Ibu, kita bisa melihat di live status ini, di live status dari 39 orang itu yang mengirimkan tanggapan pada pertanyaan di polling itu ada 31 orang dan sudah 32, dan yang masih mikir-mikir masih mikir-mikir itu ada 7 orang. Saya belum menjawab, berarti saya pindah dulu ke sebelah. Ya, jadi tampilannya akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Tampilannya akan seperti ini di perangkat kita. Kalau ini saya menggunakan laptop, maka pertanyaan saya tadi, seberapa pentingkah? Kalau penting, sangat penting, ini strongly agree, ya. Misalnya ini saya submit, atau saya strongly disagree atau disagree, oke, saya submit. Nah, ini akan muncul informasi bahwa ini thank you for your response, you have submit. Saya sudah mensubmit, ya, mengirimkan jawaban saya. Itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini akan kelihatan di sini bahwa saya tidak setuju. Ini ada nama saya, gitu. Ini untuk memberikan informasi saja kepada Bapak dan Ibu, ya, bahwa kita bisa melihat secara live tanggapan-tanggapan dari siswa kita ketika kita bertanya. Nah, anggap bahwa kita selesai di 4 menit, ya, tinggal close submission, ya. Close submission. Kemudian Bapak dan Ibu, kita kalau ingin menyimpannya ke slide langsung, maka tinggal insert as slide, ya. Jadi langsung masuk ke file presentasi kita. Tinggal klik saja ini. Klik. Nah, nanti kita close. Langsung masuk ke sini Bapak dan Ibu, ya. Jadi akan langsung masuk ke slide. Kalau misalnya saya close atau exit slideshow, maka kita akan lihat bahwa dia akan masuk ke slide keempat. Jadi dia akan masuk ke slide keempat, gitu. Oke. Kemudian ketika saya stop presentasi seperti ini Bapak dan Ibu, maka tampilan di class point akan muncul seperti ini. Presenter is not in slideshow. Jadi presenter dalam hal ini saya itu belum melakukan slideshow, ya, belum melakukan slideshow. Nah, ketika saya slideshow kembali, maka tampilan di Chrome tadi, tampilan di Chrome ini akan berubah. Ya, tampilan di sini akan berubah. Nah, ini. Jadi quick fall submission. Jadi ini yang di class point. Sementara di PowerPoint kita yang ini, ya. Demikian pengantar awal bagaimana kita bisa menarik sebuah pendapat dari audiens, dari siswa kita. Jadi itu ada banyak sih sebenarnya ini, true false, kemudian yes no answer. Jadi ada yes no, kemudian ini ada 3 pilihan, kemudian ini ada sampai 6, ya, sampai 6 A B C D, tapi ini pakai A B C D E F, ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Sekarang kita lanjut dulu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi di class point, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apakah itu class point? Jadi class point itu adalah add-in pengajaran interaktif untuk PowerPoint, ya, untuk PowerPoint yang memberdayakan setiap pendidik untuk mengajar secara interaktif dan membangun keterlibatan langsung yang kuat dengan siswa, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini add-in ini di-create oleh Ingno yang berpusat di Singapura untuk membantu kita bagaimana mengaktifkan, ya, siswa kita pada masa pembelajaran online. Jadi kalau saya tidak tahu apakah di Bapak Ibu juga mengalami, biasanya kalau anak-anak kita diminta untuk buka kamera atau memberikan tanggapan pada saat pembelajaran jarak jauh seperti ini, apakah responnya bagaimana, itu yang ini. Kalau di kelas saya sebelumnya responnya itu agak minim. Tapi setelah kelas point ini saya gunakan, responnya lebih meningkat.
Bapak dan Ibu, syarat ya, syaratnya untuk bisa menggunakan ClassPoint harus pakai PC atau laptop, ya, PC atau laptop untuk menggunakan aplikasi ClassPoint-nya. Tetapi kalau kita mengikuti, kalau kita mau masuk ke PowerPoint atau slide presentasi guru atau presenter, maka tidak butuh aplikasi ClassPoint. Jadi kalau kita butuh aplikasi ClassPoint, maka syaratnya ini 3. Hanya untuk PC dan laptop, kemudian kompatibel dengan Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kemudian Office yang paling rendah itu 2013 sampai ke 365. Jadi 2013, 2016, 2019, dan 365. Jadi ini adalah syarat standarnya sistem dan Office yang dipersyaratkan jika kita ingin menginstal ClassPoint di perangkat kita. Untuk mendapatkan ClassPoint, aplikasinya itu bisa didapat di ini, laman www.classpoint.io, ya. Nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan pada sebuah laman website seperti ini, ya. Bapak dan Ibu tinggal download, ya, ini bisa menggunakan tombol yang di kanan atas atau bisa menggunakan tombol merah ini, free download. Jadi salah satunya Bapak dan Ibu. Jadi jika masuk di classpoint.io nanti akan bertemu dengan antarmuka dari lamannya. Silakan di-download. Nanti setelah di-download itu di Office-nya itu akan muncul ini, ribbon ini ya namanya ya, Ingnow ClassPoint. Jadi setelah Bapak dan Ibu menginstal, jadi di-download dulu di classpoint.io. Kemudian setelah di-download, diinstal tentunya. Setelah diinstal, itu akan otomatis masuk ke Office kita. Ya, masuk di PowerPoint kita dan membentuk satu ribbon di sini, Ingnow ClassPoint. Nah, Bapak dan Ibu tinggal sign up. Tinggal daftar dulu. Daftar boleh menggunakan Gmail, boleh menggunakan akun 365. Gitu. Setelah memasukkan Gmail akunnya, maka diminta passwordnya. Passwordnya itu password untuk masuk di ClassPoint, bukan password untuk masuk ke email Bapak dan Ibu. Gitu. Setelah berhasil sign up, akan muncul ini. Jadi akan lengkap. Ada usernya ini bisa ClassPoint-nya itu free ya, plan free atau pro gitu. Kemudian nanti akan ada pengaturan anotasi, kemudian interaktif quiz. Nah, ini nanti yang lebih banyak nanti dibahas karena berkaitan dengan ice breaking. Kemudian ini ada setting slideshow-nya. Nah, kemudian ada review. Ini share PDF, ini bisa diberikan, artinya kalau share PDF itu file presentasi yang saat ini saya presentasikan ke Bapak Ibu bisa langsung dimiliki dengan cara mengklik share PDF ini. Kemudian ada leaderboard, ini untuk mode competition nanti ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah toolbar dari Ingnow. Setelah itu Bapak dan Ibu, kalau sudah berhasil menginstal ini, jika ingin melihat video dan tutorialnya, maka Bapak dan Ibu tinggal klik get started. Di situ akan muncul beberapa tutorial video tentang ClassPoint dan ada tanya jawab di situ. Oke, Bapak dan Ibu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah ClassPoint itu membuat slide PowerPoint kita menjadi interaktif? Ya. Caranya adalah bahwa dari PowerPoint sederhana ya, dari slide PPT normal itu hanya bisa menjadi interaktif itu cukup dengan menambahkan tombol pertanyaan pada slide. Jadi nanti akan ada tombol pertanyaan. Nah, selama peragaan slide, guru dapat mengklik tombol untuk menjalankan atau mengumpulkan dan menyimpan respons siswa. Oke, Bapak dan Ibu, berikutnya ini cara bergabung tadi ya yang saya jelaskan di awal untuk menanggapi pertanyaan atau polling yang saya berikan.
Selanjutnya Bapak dan Ibu, oh ini tadi di Engnow class point-nya ya. Jadi ini untuk berkomunikasi atau mendapatkan, jadi ada help desk, ada feedback, ada about. Ini informasi tentang class point yang saat ini versi 118 kayak saat ini ya. Kemudian bisa mengajukan feedback atau bisa bertanya langsung ya. Nah, ini tadi untuk mengakses video tutorialnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini cara bergabungnya tadi ya, melalui QR code atau melalui laman classpoint.app, kemudian masukkan kodenya ya, sama dengan tadi yang saya tunjukkan. Kemudian Bapak dan Ibu, nah di menu user, jadi di menu user ini akan tampil nama kita ya, nama kita, kemudian institusi, kemudian ada di K12 ya ini. Nah, ini akan ada informasi apakah akun kita free atau pro. Bedanya yang akun free dan pro itu, yang free hanya 25 partisipan. Sementara yang pro itu bisa sampai 200. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Berikutnya, nah ini untuk annotation, untuk coret-coret. Bapak dan Ibu, jika ingin coret-coret, maka bisa menggunakan menu ini. Bisa menggunakan menu ini. Kalau misalnya di PowerPoint normal kita, kalau kita ingin mencoret-coret, kita harus mengosongkan satu slide ya. Tapi kalau kita menggunakan class point, Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini langsung, whiteboard. Jadi klik whiteboard. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan ya. Bisa menggunakan yang kosong atau yang hitam, atau yang bergaris, atau yang kotak-kotak, atau yang ini. Nah, bisa. Nah, Bapak dan Ibu tinggal melakukan anotasi. Misalnya ini ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Tapi ini tidak muncul di class point saat ini. Nanti setelah di close class point-nya, maka ini akan otomatis masuk ke slide presentasi kita jika kita ingin mengkeep-nya. Jadi kalau kita ingin ini, nah, kalau kita keep, maka dia akan masuk ya, maka akan masuk ke slide kita yang tadi ini kan. Nah, masuk di sini gitu. Nah, menu ini jadi whiteboard ini bisa diganti ya, bisa diganti. Bapak dan Ibu bisa mengganti whiteboardnya itu dengan mengklik ini titik 3 ya. Bisa use an image, misalnya ada di komputer Bapak dan Ibu whiteboard yang sudah ini, bisa. Jadi misalnya yang ini saja ya, ini contoh saja ya Bapak dan Ibu, saya ambil satu gambar ini nih, maka akan masuk sebagai whiteboard. Nah, bisa berikan nama misalnya whiteboard 3. Oke, bentar. Nah, ini sudah masuk. Nah, nanti pada saat kita melakukan presentasi, saat kita melakukan presentasi dan kita ingin menambahkan whiteboard, maka ini sudah ada muncul. Nah, ini tinggal coret-coret di sini ya, coret-coret di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bisa menggunakan mouse, ini, atau bisa menggunakan pen tablet ya. Ini kalau menggunakan pen tablet lebih nyaman di otot-otot tangan ya. Ini menggunakan pen tablet, bisa tanda tangan ya. Oke, demikian. Ini saya close, kemudian saya tidak ingin menambahkan, maka saya discard. Oke. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu kita masuk pada icon slideshow. Saya izinkan saya share ini lagi. Nah, icon-icon yang di class point pada saat kita presentasi itu, yang pertama kita akan lihat di bawah ada icon class point dan di atas ada kode kelas. Kalau ini kita klik ya, saya contohkan, kalau diklik maka akan muncul ya, partisipan ya,
akan muncul partisipan ada berapa. Kemudian kita bisa lihat cara untuk join, bisa menggunakan URL, kemudian bisa menggunakan QR code. Ya, kalau misalnya di kelas kita mendapati ada nama siswa kita yang tidak sesuai, maka kita bisa remove. Jadi ini tinggal di remove saja kalau misalnya ada siswa kita yang bukan merupakan anak didik kita, gitu. Ini untuk icon ini. Selanjutnya yang kedua ada indeks. Indeks ini untuk menampilkan ini slide-slide presentasi kita, ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini navigasi, ya, navigasi Bapak dan Ibu untuk menjelajah di area slide kita. Kemudian laser pointer, kalau kita klik maka ini untuk laser pointer saja untuk melihat, ya. Kemudian ini pennya, ya, ini penanya untuk melakukan anotasi. Yang kuning adalah untuk highlight dan yang eraser untuk menghapus, dan ini whiteboard. Ini untuk quick poll. Kemudian ada pick a name dan ini leaderboard. Pick a name nanti sebentar. Teh Umi siap ya? Siap. Pick a name. Kemudian leaderboard. Leaderboard ini digunakan pada mode competition. Kemudian ada toolbar ini. Ini bisa kita tampilkan dan bisa kita hide, ya. Ditampilkan di hide. Nah, di sini yang paling kiri kanan bawah ini adalah untuk exit slideshow. Oke. Kita akan mempraktekkan pick a name, ya, pick a name. Ini. Jadi Bapak dan Ibu, kita pakai 2 kata saja, Teh Umi, ya. Oke. Ya, jadi begini Bapak dan Ibu, ini jadi guru menyiapkan 2 kata dari Teh Umi dulu, menyiapkan 2 kata. Setelah itu memilih 5 siswa, dalam hari ini 5 peserta, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ini ada 57. Kemudian minta siswa untuk meng-unmute dan siap untuk bermain. Kemudian setiap siswa memberikan 2 kata secara acak untuk menyambung 2 kata yang diucapkan sebelumnya. Teruskan permainan ke grup selanjutnya dengan 5 siswa atau lebih. Gimana Teh Umi? Baik, siap. Oke, ini yang bergabung sudah 105 di Webex, tapi yang masuk ke kelas poinnya baru 57. Jadi aku mau minta Bapak Ibu masuk lagi ke kelaspoin.app. Ya, silakan Bapak Ibu yang baru bergabung ke browsernya, ke Chrome atau Mozilla-nya, ketikkan kelaspoin.app. Malam hari ini kita mau bermain sejenak sebelum Pak Abdurrahman nanti menjelaskan kembali. Nah, Pak Abdurrahman ini menggunakan pick a name. Kalau di bawah ini yang angkat tangan, orang angkat tangan ini, ya, setelah bergabung nanti Bapak Ibu tinggal klik pick a name, nanti akan muncul kartu-kartu nama seperti ini. Nanti kita bisa memilih warna mana yang akan kita panggil namanya. Jadi selain kelas poin ini bisa kita pergunakan untuk pembelajaran, kelas poin ini juga bisa kita pergunakan untuk ice breaking. Jadi sesekali kita relax bersama teman-teman dengan murid-murid kita. Seperti malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu bermain. Saya akan mulai 2 kata, nanti Bapak Ibu lanjutkan 2 kata tersebut, ya, sampai dengan pemain terakhir. Baru 62, kita tunggu sampai 70 ya. Silakan Bapak Ibu bergabung di kelaspoin.app. Kode kelasnya adalah 67288. Silakan Bapak Ibu bergabung. Tidak perlu install ya, Bapak Ibu, yang install itu adalah gurunya. Jadi gurunya menginstal di laptopnya. Tadi Pak Abdurrahman sudah menjelaskan syaratnya adalah Microsoft-nya 2013 atas ya Pak Abdurrahman ya. 2013. Jadi
Silakan di-download classpoint.io-nya, lalu diinstal menjadi aplikasi tambahan di PowerPoint Bapak Ibu. Oke. Sudah 65. Kita contohkan Ya, saja dulu Teh. Nanti dulu 5 Oh, lagi. nanti dulu. Oh, lima oke, lagi. oke. Biar seru. Biar seru. Habis yang ikut kan 107 nih, masa yang join baru 65. Kesulitan nggak Bapak Ibu caranya? Enggak ya, Bapak Ibu tinggal ke browser, Bapak Ibu ketikkan classpoint.app, bukan IO. Kalau bergabung itu classpoint.app. Nah, kodenya ini 67288 dan kode ini nanti bisa berganti ya Bapak Ibu kalau kita menghendak kode ini dirubah. Tapi malam ini biarkan menjadi 67288. Oke, 4 lagi Bapak Ibu, nggak ada yang mau main bersama saya. Kita ice breaking sebentar. Jadi nanti di dalam pembelajaran Bapak Ibu tidak monoton ajar, terus ya sesekali kita hibur murid-murid kita nih. Dara juga udah gabung, Abdurrahman. Dara udah gabung nih. Nama. Oke. Satu orang lagi. Satu orang lagi Teh. Oke, satu orang lagi. Oke, kalau sudah 70 kita akan mulai ice breaking kita. Pak Abdurrahman silahkan memilih. Saya nggak pegang ini ya, mouse ya Bapak Ibu, karena yang slideshow adalah Pak Abdurrahman. Oke, sudah 70 Teh. Memilih. Berapa orang tadi? 5 orang ya? 5 orang ya? 5 orang. Iya. Bapak Ibu nanti sambung kata dari kata yang sudah saya siapkan. Ya. Saya menyiapkan 2 kata, Bapak Ibu sambung ya. Ya, jadi orang pertama Ibu Listia. Yang pertama ada Bu Listia, Bu Hasmawati, Pak Zuhad ya. Yang ini, Pak Ibu Zuhad, Eni dulu. Oh, Bu Eni dulu, Bu Eni, Pak Zuhad, Pak Dadan Daud. Mic boleh dinyalakan, Bu Listia. Ya. Ya, siap. Bu Hasmawati, siap. Bu Hasmawati. Bapak Ibu yang nggak saya panggil, tolong dimatikan dulu. Bu Hasmawati ada suaranya, Bapak diganti aja kali ya. Ganti ya, oke. Saya ganti sebelahnya Ganti ya. Ibu Haryani Sri Mardianti. Silakan Bu Haryanti, nyalakan mic-nya. Halo. Bu Haryani. Ya, nggak ada suaranya. Dadah, tutup lagi. Kita cari yang hijau. Ibu Juanita. Bunda Yuanita. Halo. Bunda Yuanita. Bunda. Oke ya suaranya ya. Bunda Eni. Halo. Bunda Eni. Bunda Eni. Sekarang berapa? Aduh. Belum permainan. Saya lagi panggil nama dulu. Bunda Eni siap. Bunda Eni. Siap, oke, siap. Pak Suhad. Pak Juha. Ada. Dadan. Oke, Pak Dadan. Oke. Siap. Oke. Mulai 2 kata, dilanjut ke Bu Listia, ke Bunda Yuanita, ke Bunda Eni, Pak Juha terakhir ke Dadan ya. Harus diulang ya. Jadi 2 kata saya diulang ke 2 kata Bu Listia. Nanti Bu Listia nambah 2 kata diulang ke Bunda Yuanita. Nanti terakhir Pak Dadan Daud merangkai jadi 12. Siap ya? Ya. Oke. Malam ini Bunda Listia lanjutkan. Ini saya belajar Ibu Juanita. Bunda Yuanita Tentang kelas poin. Dimulai dari awal. ulang lagi dari awal. Ayo tadi aku nyebut apa? Aku tadi nyebut ini. Bunda Listia alami Kita belajar tentang kita belajar Tentang kelas poin ya. Oke. kelas poin. Bunda Eni. Ini aku guys kelas poin. Nah, salah kan? Bapak Ibu, ini tandanya anak-anak konsentrasi. Yang putus ya. Yang putus. 2 kata. Bunda Listia 2 kata. Bunda Yuanita 2 kata. Lihat itu Bunda Eni. Ya. Malam ini Bunda Listia ulang Bun. Ini malam ini saya belajar Bunda Yuanita tentang kelas poin. tentang Oke. kelas poin Bunda Eni. Ini saya
Nah, Bunda Eni dua katanya apa? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke. Bukan. Pak Juha? Malam ini saya belajar tentang kelas poin, sangat menyenangkan bersama teman-teman. Pak Dadan. Ya, dua aja. Ada yang terakhir. Malam ini kita belajar kelas poin sangat menyenangkan bersama teman-teman Umi dan Pak Abdurrahman. Mantap. Oke, mantap ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Nah, tujuannya ice breaking ini kan membuat anak-anak relax sejenak di dalam pembelajaran. Nah, kalau yang nggak konsentrasi, kita nih ya menyimak tapi dia lupa dari awalnya. Jadi seperti itu. Sekali lagi ya Pak Abdurrahman ya. Oke, sekali lagi. Kita riset ya. Oke. Kita riset ya sekali lagi ya. Kita dibawa lagi ya. Konsentrasi ya. Konsentrasi Bapak dan Ibu. Mohon yang ini sudah berpartisipasi, mic-nya di mute supaya room-nya bisa kembali bagus lagi. Oke. Nah, sekarang Oke. orang pertama Pak Jaya Serjana. Pak Jaja nih. Pak Jaja, oke. Kemudian Halo Pak Jaja. Nur Widodo. Widodo, kemudian Ibu Hoiria ya. Hoiria. Iya, kemudian Pak Arifudin, kemudian Pak Juhri. Pak Juhri. Hei, saya minta mic-nya dari Pak Jaja, Pak Nur Widodo, Bu Hoiria, Pak Arifudin, dan Pak Juhri dinyalakan. Pak Juri, lihat dulu dan nonton dulu. Oh, Pak Juhri nonton dulu. Nonton dulu. Oke. Kita ganti ya. Ke sini ke Ibu Jaja Hafea. siap ya. Siapa nih? Hafea Juliar Apko. Ibu Bu atau Bapak? Hafena ada? Halo? Halo? Hadir, Nggak hadir. ada, Pak. Oh, hadir. Ada. Pak Jaja ada? Pak Jaja. Bapak. Wah, nggak ada mic-nya. Kita pindahkan ya. Nanti ganti aja. Ganti dengan Pak Gatot. Pak Gatot. Pak Gatot ada? Pak Gatot. Pak Gatot. Tidak Nggak ada. mic-nya juga. Oke, kita ganti. Ibu Ganti Rofia. Rofi kayaknya. Ibu Bu Rofia. Rofia ada? Bu Rofia. Wah, habis waktunya nih. Pada nggak ada nyalain nih. Ibu Siti Marwah. Bu Siti Marwah ada? Halo? Tidak ada juga. Coba ya. Pak Nur Widodo ada? Ada. Halo, ada. Ada, oke. Pak Arifudin ada? Hadir, Arifudin? Hadir. hadir. Bu Heria? Bu Heria? Ada? Halo? Ya, ada suaranya, Pak. Udah ada ya? Hafea ya? Ada? Ada tadi. Hadir, Hadir. Bunda Hoiria nggak ada, Pak. Berarti ganti ya. Ganti ya. Zahra. Zahra. Ini ayo. Oke, Zahra yang terakhir loh. Oh, jangan Jara, jangan yang terakhir. Oh, yang pertama kalau begitu. Aja. Ya. Oke. Jadi Jara, Pak Nur Widodo, Pak Arifudin, Bu Hafea, Bunda Marwah ada? Bunda? Kalau nggak ada ganti aja Pak, biar cepet Pak. Ganti lagi dengan Ibu Hoiria. Ibu Hoiria Hoiria bisa ada ya? aktifkan? Bunda? Halo? Ada. Oh ya, oke. Ada. Oke, siap ya? Zahra. Kita mulai ya. Neng, siap ya? Mau kata ya? Enggak. Siap kalau sambung kata merah. Ganti lagi. Ganti. Bu Yaya. Bunda Yaya siap? Bunda Yaya. Hilang juga Bunda Yaya. Hilang juga. Pak De Puspo. Ada ya tadi ya? Siap. Siap. Dari Pak Widodo ya? Nur Widodo ya? Ya. Iya, Siap ya Pak? Kupandang langit. Kalimatnya apa teh? Kupandang langit. Oh, kupandang langit Pak Nur Widodo.
penuh bintang. Bintang. Penuh bintang. Diulang dong Pak, ku pandang langit penuh bintang gitu Pak. Oh gitu, siap. Ulangi lagi. Ku pandang langit penuh bintang. Oke. Ku pandang langit penuh bintang. Arifudin. Arifudin. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan berwarna-warni. Oke. Taburan berwarna-warni. Bunda siapa dulu tadi ya? Hafia. Hafia dulu. Bunda Hafia. Ku pandang langit penuh bintang warna-warni cahaya. Cahayanya terang. Bunda Hawairi ya. Iya. Lanjut Bu. Nah, kondisinya gini ya, murid-murid kita dipanggil ada yang siap, ada yang tidak, ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Nah, ini akan menjadi seru kita semua berkonsentrasi begitu ya. Bunda apa tadi? Ku pandang langit Ayo Bu Hairia. Penuh bintang. Ku pandang langit penuh bintang langit penuh bintang warna-warni. berwarna-warni. Bu Hafia. Bu Hafia. Gak Ku jelas. pandang langit penuh bintang. Iya. Ku pandang langit penuh bintang. Pak Arifudin tadi warna-warni ya? Cahaya Cahaya terang, oke. Arni. Bunda Hafia tadi apa? cahaya terang. Cahaya terang. Cahaya terang. Bunda Hawairi ya. Ku pandang langit penuh bintang berwarna-warni, cahaya terang, indah dipandang mata. Indah dipandang Dipandang mata. mata Ade Puspo. Ade Puspo merangkai kata. Aduh. Ku pandang langit penuh bintang bercahaya Ngaco. warna-warni. Cahaya di mana? Nah, ini nih ya. Ada Puspo nambah sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, berarti Pak De Puspo tidak mendengarkan dengan baik. Seperti Ya. ini ya Bapak Ibu ya. Nah, iya ya kan ya, pasti lagi ngopi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Aspen ini selain untuk pembelajaran bisa kita pakai juga untuk tes speaking. Nah, caranya adalah warna-warna seperti ini. Bapak Ibu lihat di bawah sini disebutkan tulis ada polling, ada orang angkat tangan, ini namanya pick a name. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu harus menggunakan pick a name ini untuk ulangan lisan misalnya. Jadi ini bisa dipergunakan seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Ya. Oke. Ya. Baik. Nanti kita lanjutkan es breakingnya ya Bapak Ibu ya. Sementara sampai di sini dulu. Oke. Makasih ya Bapak Ibu Oke, ya. siap. Terima kasih Teh Umi. Terima kasih Teh Umi. Sama. Ya. Jadi dengan mode pick a name itu kita bisa menyiapkan siswa-siswa kita atau meyakinkan bahwa mereka ada di depan perangkat mereka gitu. Nah, tadi dipraktekkan ada beberapa yang sudah bergabung di kelas point tapi ternyata tidak aktif di saat kita mengecek. Oke, Bapak dan Ibu, ini baru pertama, kita akan lanjut ya, Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk lanjut. Nah, ini bagian yang intinya sih sebenarnya, interaktif quiz. Nah, pada interaktif quiz itu ada 5 macam tools yang disiapkan oleh kelas point. Yang pertama multiple choice, ada word cloud, kemudian ada short answer, kemudian ada slide drawing, kemudian ada image upload. Kalau word cloud itu berupa kata di awan ya. Kemudian short answer ini jawaban singkat. Kemudian slide drawing dengan perangkat yang Bapak dan Ibu miliki, maka Bapak dan Ibu bisa ketika menjadi peserta saat ini, maka Bapak dan Ibu bisa menggambar sesuatu. Ya, bisa mencoret-coret di perangkatnya masing-masing, apakah menggunakan HP atau laptop. Kemudian image upload itu digunakan untuk mengunggah gambar. Nah, ini biasa digunakan misalnya kita ingin memastikan bahwa siswa kita ada di depan komputer, maka mintalah mereka untuk selfie.
atau untuk hal lain nanti akan ditunjukkan oleh peragaan-peragaan kita. Oke. Alur kerjanya seperti apa untuk membuat kuis interaktif? Yang pertama Bapak dan Ibu, cukup mendesain slide dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Apakah menggunakan multiple choice atau word cloud atau short answer atau image upload atau slide drawing, ya. Kemudian yang kedua, tambahkan tombol ini. Tambahkan salah satu tombol ini, kemudian atur propertinya, ya. Kemudian yang ketiga, slideshow. Kalau sudah di slideshow, maka siswa bisa mengirimkan jawaban mereka. Dan yang terakhir, respon siswa itu dapat secara langsung. Kita dapat mereviewnya kapan saja, dan kita bisa menginsertnya ke file presentasi kita. Oke? Sudah 79 yang bergabung di Kelas Point. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, jika ingin bergabung di Kelas Point, maka caranya adalah masuk di browser, bisa di Chrome, bisa di Edge, bisa di Safari, pokoknya browser. Kemudian Bapak dan Ibu ketikkan classpoint.app. Setelah itu masukkan kode 67288. Oke, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, untuk tipe multiple choice, seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu ketik seperti biasa saja soalnya. Misalnya laman website dari Kelas Point adalah ini, kemudian diatur, ya. Mungkin saya close dulu ya slideshow-nya untuk memberikan contoh untuk yang multiple choice-nya, Teh Umi ya. Boleh? Ya. Boleh. Jadi, Boleh, silakan. Iya, jadi misalnya kita buat ini saya buat di luar saja ya. Ini nambah slide juga nggak apa-apa di situ. Agak banyak nanti sebentar. Oh, agak banyak. Iya, jadi agak berat ya. Iya. Jadi saya bikin di luar supaya mudah ya. Jadi Bapak dan Ibu misalnya ini tinggal ketikkan saja ya. Laman dari website Kelas Point adalah, ini bisa enter lagi, kemudian kasih A, misalnya classpoint.com, kemudian B classpoint.net, kemudian C classpoint.io, kemudian D classpoint. Apa lagi yang ada? Nah ini, misalnya ini ya Bapak dan Ibu, ini bisa di delete, kemudian ini diatur saja ke bawah. Ups, oke. Tapi kalau Bapak Ibu bikin begini, bikin dulu, bikin kuncinya jangan di depan anak-anak ya, karena kalau di depan anak-anak mereka tahu semua kuncinya. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan Crosspoint ini bikin dulu, nanti tinggal dijalankan ya Bapak Ibu. Jangan seperti Pak Abdul Rahman nih, baru Iya, bikin. Ini memperlihatkan bagaimana mudahnya membuat Begini Pak Abdul Rahman, Bapak Ibu bikin soal di depan anak-anak. Wah, terus gawat. Nyeting kuncinya. Ya, ini untuk memperlihatkan ke Bapak Ibu nanti ketika membuat soal Kalau seperti Bapak ini. Ibu nggak apa-apa ya. Ya, nah sekarang Di depan Bapak Ibu nggak apa-apa ya. ya, nah sekarang kita masuk ke Ingnow-nya. Di Ingnow, kemudian di Kelas Point-nya kita pilih multiple choice ya, multiple choice. Nah, ini akan muncul satu tombol ya, ini satu tombol multiple choice, dan di sebelah kanan itu akan muncul pengaturannya. Jadi pilihannya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian Bapak dan Ibu kalau mengizinkan lebih dari satu choice, maka boleh klik ini. Tapi kalau cuma satu, langsung ke ini, has correct answer. Yang mana pilihan jawabannya? Ini tidak boleh saya perlihatkan nih. Tapi tidak apa-apa, saya perlihatkan saja ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti memilih A, B, C, D ya, beragam ya. Jangan C semua, nanti tidak ketahuan. Oke, nah pilih ini classpoint.io. Nah kemudian kalau saya tidak centang, kalau ini mode competition ya, ini nanti akan muncul siapa yang paling cepat ya, siapa yang paling cepat mengirimkan
Kemudian ada competition mode, ini mode kompetisinya. Kita jangan ke sini dulu. Kemudian kalau play optionnya start question with slide. Jadi nanti kalau saya klik ini, ketika saya slideshow itu nanti akan otomatis ya. Kemudian ini minimize. Kemudian ada pengaturan waktunya Bapak dan Ibu. Konsentrasi ya Bapak dan Ibu ya. Saya batasi hingga 1 menit saja ya Teh. Enggak, 1 menit aja. 1 menit. Nah, sekarang siap-siap Bapak dan Ibu menjawab. Kelas, ya kelasnya masih Bapak tetap. Ibu kembali masuk ke classpoint.app-nya. Ya. Di layar Bapak Ibu akan muncul pertanyaan dari Pak Abdurrahman. Namun untuk masuk ke classpoint itu apa? Walaupun tadi Pak Abdurrahman sudah ngasih tahu jawabannya, Pak Abdurrahman jarang nggak bisa coba. Belum dijalanin ya, belum di slideshow ya. Belum. Ini multiple choice-nya belum. Ya. Coba masuk lagi. Coba masuk ulang. Masuk lagi. Ya. Masuk ulang. Di refresh Bapak Ibu, aja. Silakan masuk lagi ke classpoint.app-nya. Pilih soalnya. Ini. Masih nggak? Udah. Oke, silakan dipilih Bapak Ibu ya. Nah, ini kelihatan. Harapan saya sih Kelihatan nih. pilihnya jangan C semua. Disebar saja Bapak dan Ibu ya, disebar A, B, Ya, C. Ini supaya kalau seru ini kalau pemilihan ketua OSIS loh. Ini kelihatan. Wah, siapa ini yang kejar-kejaran ya. Kalau live begini akan kelihatan Bapak dan Ibu. ya, jadi tujuannya adalah kita untuk tahu yang gabung di kelas kita sudah 82, tapi yang menjawab baru 44. Bapak Ibu lihat ya di pojok sini jumlah yang bergabung, di sebelah kode ini adalah jumlah yang bergabung, yang di bawah sini adalah jumlah yang sudah mengerjakan. Ya. Dan di ABC ini nanti Bapak Ibu bisa lihat siapa saja yang memilih A, memilih B, memilih C, memilih D. Dan ini bisa nanti menjadi analisa butir soal ya Pak Abdurrahman Ya. kalau kita submit. Dan Ini sudah masuk detik kelima, detik kedua. Otomatis tertutup. Nah, itu. Iya. Nah, ini kita lihat. Ini Bagaimana Teh? Yang mana kita dibuka coba dulu nih? save. Kita save dulu. Insert dulu Teh. Oke, insert dulu. Insert. Kita lihat dulu. Iya. Jawaban yang betul adalah Jawaban yang Yang betul ingat. ini show correct answer ya. Nah, ini bisa Ya. diklik nih, ya. Jadi bisa diklik situ. yang betul adalah yang C. C. Nah, Nah, kalau Bapak Ibu mau simpan, ini tinggal Nanti simpan di- save for review ya. iya. Gitu. Hmm. Nah, ini bisa dilihat ini. Oh. Mana tadi ya? Ini ya. Nah, view responnya. Oh, ini. Tersimpan tadi ya, Teh? Ya udah itu udah hijau. Oh iya. Igno. Oh ini view responnya. Di bawah ini. itu. Ah ini. Ini bisa dilihat siapa yang ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu, jika pertanyaannya berupa untuk mengecek apakah siswa kita memahami satu konsep yang kita gunakan, yang kita ajarkan dengan menggunakan pertanyaan ini, kita bisa cek siapa yang masih bingung. Nah, kita bisa cek kenapa Ibu Rusnila Warni menjawab A. Bisa dikemukakan alasannya. Nah, di situ akan lebih terasa interaksi ketika siswa kita katakanlah memiliki pemahaman yang belum tepat atau ada kesalahan konsep yang diterimanya gitu. Jadi kita bisa langsung memperbaiki atau bisa memberikan bimbingan secara pribadi atau secara langsung gitu. Nah, siapa yang memilih B? Oh, Ibu Hafia. Kemudian siapa yang memilih D? Ada Ibu Tika, Pak Komam, Pak Suyatno, Ibu Dwi, Ibu Dian, Ibu Rosnida, dan Pak Bilal. Gitu, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini untuk multiple choice. Kalau kita ingin menampilkan yang benar, oke sudah ya. Jadi seperti itu untuk multiple choice. Jadi bisa langsung masuk ke sini. Ini di mana ditarik itu Teh ya? Mengetahuinya. Harusnya tadi di itu sebelum di save. Oh gitu ya. Oke, nanti. Supaya bisa di itu ke Excel kan? Iya. Oh itu di mode competition, mode competition Iya. kalau mode Excelnya. Di Ya. mode competition ya.
Oke, nah sudah. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Setelah multiple choice, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu word cloud. Kalau di word cloud ini, Bapak dan Ibu, caranya sama tadi ya. Kita membuat pertanyaan sederhana. Bagaimana pendapat Anda tentang lokakarya ini, atau bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang materi kelas poin pada malam hari ini? Nah, itu bisa kita contohkan. Nah, kemudian ini kalau dia untuk masuk untuk membagikan Bapak dan Ibu, kalau misalnya file presentasi ini ingin dimiliki oleh Bapak dan Ibu, saya contohkan ya, tapi waktunya tidak lama ya. Saya close dulu. Misalnya Bapak dan Ibu ingin memiliki atau mengcopy file ini, maka caranya tinggal share PDF. Saya klik share PDF, Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya dengan ini sementara publishing. Bapak dan Ibu bisa lihat di bawah, ini sementara publishing. Ya, sementara publishing di bawah kaki layar. Nanti akan muncul QR code dan link yang Bapak dan Ibu bisa akses untuk mendapatkan file presentasi ini. Nah, ini sementara. Nah, ini dia. Jadi Bapak dan Ibu tinggal baca QR code-nya dengan menggunakan pembaca QR code di HP Bapak dan Ibu, atau bisa melalui ini ir.ingnow.com kemudian 741436, dan itu dibatasi waktunya. Dia dibatasi waktunya. Jadi ini sudah 4 menit. Dia paling lama 5 menit bisa diakses gitu. Jadi Bapak dan Ibu kalau diklik itu, atau saya ini ya, ketika saya mengkliknya, maka akan muncul file ini. Nah, ini. Jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu langsung bisa memilikinya di file presentasi yang saat ini sementara dipresentasikan. Saya kirimkan ke kolom chat ini. Ya. Nah, saya kirimkan ke kolom chat untuk setiap orang sehingga Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya ya. Gitu. Nah, ini waktunya tidak lama, ini 3 menit. Ya, seperti itu untuk membagikan file presentasi ini. Jadi Bapak dan Ibu jika mengajar menggunakan kelas poin, file kita itu bisa langsung dimiliki oleh siswa, tidak menunda lagi. Nanti setelah selesai pembelajaran baru dikirim. Anda, ini sudah bisa langsung diakses sendiri oleh siswa untuk mendapatkan filenya. Ya, demikian Bapak dan Ibu ya. Saya minimize saja ini. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Masuk ke mana dia? Ke sini. Jadi kelas poin ini Bapak Ibu tidak harus untuk pembelajaran ya, buat seru-seruan. Misalnya untuk pemilihan atau RT gitu bisa ya Pak Abdurrahman ya? Bisa. Tapi jumlah warga berapa teh? Masalahnya ini cuma 200. Gitu. Yang bisa dilakukan adalah pemilihan apa dong ya yang OSIS. 200 ya? Ketua OSIS. OSIS ya. Iya, Tapi kita kalau batasi. Sekolahnya banyak. Kita batasi teh. Misalnya jam 7 sampai jam 8 itu kelas 7. Jam 8 sampai jam 9 iya, kelas 8. Nah, kelas 9-nya ya 9 sampai 10 gitu. Bertahap. Dan itu live. Iya. Gitu. Benar-benar. Ini ada yang nanya daftar hadir Pak Samsir, nanti daftar hadir dibagikan ya. Ya, silakan Pak Samsir. Ya. Nah, sekarang kita mau mempraktekkan yang word cloud teh. Ya, siap. Bapak Ibu kita bermain lagi ya. Bapak Ibu kita mau bermain lagi, kita seru-seruan lagi. Oh, saya belum. Bapak Ibu silakan masuk ke classpoint.app-nya. Ayo kita mau bermain-main. Kita word cloud ya. Word yang bawahnya, cloud, ya. jangan yang di situ. Oke, Bapak Ibu tebak ya. Gambar yang akan disajikan bukan di situnya Pak. Iya, saya belum kasih tombolnya teh. Saya belum kasih tombolnya. Berapa menit teh? 2 menit aja ya. 2 menit.
Yakin nih, berat 2 menit. berat kalau ukuran saya nih. 2 menit aja. Bapak Ibu siap-siap masuk lagi di kelas poin.kpp masih dengan kode yang sama, tapi kalau mengatur waktunya ada Pak, nanti di situ ada Oh, bisa ditambah ya? gambar. Oke. Bisa Oke. ditambah. Ya, oke. Sekarang Bapak Oke. dan Ibu siap-siap, saya Bapak akan Ibu masuk ya di kelas poin.app, kodenya 67288. Kita mau tebak kata, tebak gambar. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu menebak. oh, sebentar, saya close dulu. Bukan yang ini Pak. Saya yang salah slide menempatkan, 20, ya. slide 28. Saya salah menempatkan. Ini saya Kalau ini hapus kan ya. petunjuknya. Ya, berarti saya close dong. Saya close dulu ya. Enggak usah langsung di slide 28 aja. Itu tidak bisa langsung jawab. Tidak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nih, Udah langsung di situ saya kasih 2 2 menit menit aja. saja ya. Oke, kemudian ini word cloud ya. Ya. Ya, siap Bapak Ibu ya. Silakan ditebak gambar ini maksudnya apa. Ya. Ada pete, ada sendal. Apa ini? Oke. Oke, silakan Bapak Ibu nggak pakai memori Bapak Ibu. Oh, mungkin di memori copy aja. perangkatnya. Oh, bukan ini jangan ngedownload dikasih hilang ini. dulu. Di copy aja dulu itunya. Saya tidak perlihatkan dulu ya, Bapak dan Ibu. Ya, jangan dulu ya, jangan dulu ya. Ini saya sudah tambahkan 15 detik tadi. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin melihat soal yang kita berikan, kenapa sedikit sekali responnya, maka Bapak dan Ibu bisa tambahkan di sini. Penambahannya itu 15 detik. Jadi diklik satu kali akan bertambah ya. Oke, bisa diselingi dengan musik. Dari 86 baru 17 nih yang menjawab. Ya, Tadi baru. ada sendal. Silakan Bapak Ibu jawab kira-kira maksud dari gambar itu apa ya? Ya, ini gambarnya apa nih? Oh, sudah ada 22 orang teh. Iya, siap. Bapak Ibu, kita bermain. Ayo, Kira-kira 25 orang. Pak Abdurrahman aja nggak bisa jawab nih Bapak Ibu. Sakit perut saya nih. Iya, waktunya ini sudah masuk di 1.20 ya. Ayo Bu Emuati, bagaimana nih jawabannya? Sudah ada 33 dari 87 yang mengakses kelas poin. Ya, kita bisa melihat siapa yang belum mengakses, tinggal klik live status ya. Yang belum mengirimkan itu ada 50 orang, yang sudah mengirimkan ada 30. Oh, sudah ya. Akan kita ketahui itu. Yang pending. Yang pending ini sekian, yang submit ini sekian. Wah, saya khawatir ini teh kalau berputar-putar begini PowerPoint saja bermasalah. Iya. Oh, Di alhamdulillah. stop aja ya. Alhamdulillah. Ini Kita stop sekarang aja. tinggal 40 detik. Ya. Iya, oke. 40 detik lagi Bapak Ibu silahkan dijawab maksudnya dan sendal itu apa ya? Kalau kita rangkai jadi kalimat itu apa ya? Pak Abdurrahman, kita ini udah jam hampir 8:30. Oh ya, Belum sesi tanya jawab. Belum Habis ini sesi kita jawab. stop dulu kali ya. boleh. Ya, ini Nanti sudah kalau 46. misalnya nggak selesai minggu depan kita lanjutin Gitu ya. sesi 2. Apa? Oke, 7 detik lagi. Oke, nanti otomatis close submission. Oke, Bapak dan Ibu, kelihatan ya? Nih, terlihat. Nih, ada 28 orang yang menjawab peteni sandal. Makan pete bisa menyembuhkan kaki yang bersandar. Bapak Ibu coba lihat gambarnya ya. Tadi pete ditambah es, itu berarti tenis. Nah, pete ditambah nis, jadi Petenis. petenis. Sendal Nah, jadi esnya diganti jadi handal. Jadi petenis handal jawaban yang betul ya. ya, petenis sandal. Ini pandai handal. Daripada Sambal pete. ada 28 orang nih. Kalau pengen 28. dilihat Bapak Ibu tinggal klik di Klik bawahnya saja, di iya. 28 itu siapa yang menjawab.
Ini itu nanti jelas. lihat Jadi nama-namanya. ini yang menjawab. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya bisa di highlight top answernya. Iya. Oh, ternyata top answernya memang petenis sandal. Gitu. Ini Iya. bisa di-insert ke slide kita. Nah, bisa di-save kita for ingin review save, untuk ya. mendapatkannya sewaktu-waktu. Ya, seperti itu untuk word cloud. Iya, ini tempat gambarnya kita. sama. Mau satu lagi? Udah dulu ya? Kita lanjut Udah setengah ya. 9? Ya, kita lanjut ke short answer. Ah, Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini hasilnya dan ini bisa dilihat detailnya nanti di sini. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, lanjut ke mana lagi kita? Ke short answer yang bagian ini. Short answer, kemudian ini bermain lagi Kak Teh? Ini, mana? I Spy. Iya. Oke, kita gunakan ini ya. Yuk. Ya, oke Bapak dan Ibu, Tapi kan ini Bapak wajib Ibu harus nyalain kameranya. videonya diaktifkan. Nyalakan. Oke, dinyalakan ya. Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat ke kamera teman-teman. Ya. Lihat apa saja yang ada di kamera teman-temannya. Nih. Ya, terus dituliskan tuh di situ. Nah, ini menggunakan fasilitas short answer ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi menulis jawaban pendek. Jadi Bapak dan Ibu nanti menuliskan 3 paling banyak saja ya Teh ya. Ya, 3 aja deh. Kalau 5 terlalu banyak nih. Jadi Dua aja perhatikan. deh, Pak Abdurrahman. Oh, 2 saja. Oke. Dua aja. Misalnya perhatikan Misalnya layar teman-teman nih. Di belakang Pak Abdurrahman, kan Pak Abdurrahman nyalain tuh. Ya. Di belakangnya ada kursi, ada Ada bantal. kayak bantal ya, bantal kursi. Ya. Itu Bapak Ibu tulis gitu. Ya. Nah, terus Bapak Ibu lihat tuh di kamera Bapak Ibu ada di teman-temannya ada apa aja. Silakan Bapak Ya, Ibu jadi jawab. tulis nama peserta yang kita amati, kemudian tulis 2 objek di belakang peserta. Oke? Ya, silahkan diaktifkan kameranya. Saya akan mengaktifkan word cloud-nya di sini. Ini word cloud. Apa tadi, short answer atau apa Teh Umi? Bukan. Itu Short answer. short answer. Ya, short answer. Short answer. Ya, saya simpan di sini. Kemudian langsung kita kasih berapa menit Teh? 2 menit. 2 menit. Oke. 2 menit aja. Jangan terlalu banyak. Yang jelas sudah pada melihat-lihat, mengintip teman-teman. Ayo diaktifkan kameranya. Ya, silakan. Nah, sekarang kan otomatis tuh berjalan. Ya. Ya, 2 menit. Silakan Bapak dan Ibu mengamati peserta sesama peserta, kemudian lihat apa yang ada di belakang dari teman-teman kita. Ini boleh diaktifkan ya, Teh Homi? Kita dong, gimana mau mengamati kalau kita tidak menyalakan kameranya? Link absennya belum di-share kah? Ini kok banyak yang nanya absen, Pak Samsir? Oh, Belum. Oh, belum? Sesi tanya Iya, jawab. belum. Teh Umi. Oh, di sesi Bentar. tanya jawab. oke. Oke. Ini sudah 3 orang yang merespon. Ternyata 4 orang. Ya, saya tampilkan ya, Teh ya. Nggak boleh. Ya, saya tampilkan ya. Ada laptop dan kabel. Ini siapa yang diamati ya? Harusnya Bapak dan Ibu, misalnya ini contohnya, kita bisa memberikan tanda hati. Tanda hati kepada Bapak Bapak Inyoman Arianto. Di belakangnya Pak Asustub itu ada tembok, ada kursi, ada bantal kursi. Ya. Kemudian Pak Saki bantal dan kursi, ya. Ibu Yaya ada pintu dan tembok, Pak Saki ada lemari dan buku. Ya, kita bisa lihat seperti itu ya, satu-satu. Kemudian kita bisa memasukkan satu-satu. Kalau mau masukkan bisa langsung ini klik tombol downloadnya, ya, bisa langsung klik tombol downloadnya ini. Dia akan langsung masuk ke slide, gitu. Kemudian ini bisa diberikan tanda ini atau
Oke. Abdurrahman tahu nggak sih cara ngejawabnya? Di sekeliling dia, bukan di kamera Bapak Ibu. Di mana jawabannya ini Zahra? Coba lihat tuh jawaban dia. Ada Eni, ada jerapah, ada bangau. Berarti dia mengamati dirinya sendiri nih. Sungai, singa, jerapah, domba, beruang. Oke. Dia mengamati sekelilingnya dia Ya, doang. jadi kita bisa klik, kemudian lihat, oh ini Zahra, kemudian ini Pak Saki, ya. Nah, bisa diberikan tanda hati, gitu. Kemudian ini Ibu Tika Rohayati, ada kulkas, ada tembok, ada lemari, oke? Seperti Emang itu punya itu. siapa ya? Ada kulkas, ada tembok, ada lemari. Oke, sudah habis kayaknya ini teh, sudah otomatis. Nah, Ya, udah. sekarang Oke. ini kan saya sudah memberikan tanda hati tadi. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin show, klik ini. Oke. Ini yang tampil adalah yang diberi tanda hati. Seandainya itu adalah jawaban-jawaban siswa yang benar, maka kita bisa menginsertnya sebagai slide. Gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa di save for review ya. Seperti itu. Oke, jadi permainan ini membuat siswa mengaktifkan kameranya tanpa merasa terpaksa, karena dia harus memperhatikan objek yang ada di peserta lain, sehingga otomatis dia menyalakan kameranya. Gitu. Itu salah satu trik yang bisa kita gunakan Bapak dan Ibu. Oke Teh Umi, ini sudah. Supaya tidak rebahan ya. Iya, supaya tidak rebahan. Nah, ini kita masuk ke slide drawing. Ini yang terakhir kayaknya Teh Umi ya. Oke. Ya, ini Sebelum kita sesi tanya jawab, yuk Iya. siap-siap Bapak Ibu, kita mau slide drawing. Silakan Bapak Ibu masuk di classpoint.app-nya. ya, Bapak kita ke Ibu slide nanti drawing. diminta menggambar sesuatu ya, Iya. mencari gambar yang sesuatu. tersembunyi. Mencari gambar yang tersembunyi menggunakan slide drawing. Jadi Bapak dan Ibu, saya perlihatkan bagaimana caranya ya. Jadi kita harus mencari gambar ya di mana saja. Kalau di sini ada sumbernya yang saya berikan di www.99.co. Nah, ini karena kita mau mencari objek yang tersembunyi atau sosok yang tersembunyi menggunakan slide drawing ya. Ya, Slide drawing. Bapak dan Ibu tinggal melingkari saja ya. Lingkari saja. Ya. Kemudian ini kita berikan waktu 2 menit saja ya. 2 Bapak Ibu menit. silakan di classpoint.app-nya pilih warnanya untuk melingkari gambar tersembunyi yang diberikan oleh Pak Abdurrahman. Ya. Di dalam air terjun itu kira-kira ada sosok tersembunyinya apa ya? Ya, saya close supaya tidak kedengar, supaya tidak kelihatan ya. Oke. Nih. Silahkan diperhatikan. Ya, sahabat. Sudah ada 1 orang yang memasukkan 4 orang. Oke. Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa ya? Cek apa saja ya. Gambar yang tersembunyi ya. Kalau Teh Umi ada berapa? Ada banyak sih sebenarnya, cuma aku ngelingkarin satu aja. 1 aja, oke. Ada banyak sih itu sebenarnya. Ini Banyak. Banyak ini kali ya. banyak sebenarnya. Ini, nah ini kelihatan. Ini gitu. Banyak aja. Sudah. Ya, tinggal 50 detik Bapak dan Ibu. Ya, sudah ada 21 orang, 23. Oke. Wah, itu dari mana suaranya? Suara apa itu ya Pak? Kayaknya ada yang dual ini. Ada yang mendua kayaknya Teh Umi. Bentar, kita mute all dulu deh. Oke. Ya. Sekarang sudah di menit ke-20. Menit. Detik ya.
Detik. Oke. Oke, 7 detik. 2, 1. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat pada respons yang Bapak dan Ibu berikan, ya. Decline. Oke, pada respon yang Bapak Ibu berikan ini terlihat mana sosok yang tersembunyinya nih. Ya, oh ada satu saja. Padahal ada yang putih teh ini. Iya. Ada yang Banyak sebenarnya. banyak tuh. Ini juga ada di sini loh. Iya. Ada burung juga. Ada apa di atas? Serigala. Ya. Oke, ini Ibu Yaya. Ibu Yaya tidak mendapati apa-apa. Oke. Bu Lupa Marlina. tadi Pak, baru terkirim. Kemudian, oh ya. Langsung pencet-pencet saja. Ini sosok yang tersembunyinya yang didapati oleh teman-teman, ya. Nah, itu padahal ada ini, kemudian ada lagi ini, ya, ada di sini, ya. Ya, jadi ini salah satu trik yang bisa digunakan untuk memancing. Sudah tertutup Ibu Lia, sudah tertutup karena kita mengaturnya tadi 2 detik. 2 menit. Jadi ini ada 3 yang diperoleh oleh Bapak Lamijo, kemudian Ibu Sari ada 1. Jadi kita bisa melihat ya, Bapak dan Ibu. Wah, ini yang banyak. Ibu Tika 1, 2, 3, 4, 5. Ada burung di atas ya. 5. Oke, ada 5. Oh ya Pak, sekedar mengingatkan ini sudah pukul 21:31 menit. Oke. Sudah. Kita akhiri saja Pak Abdurrahman. Nanti kalau misalnya Mungkin, itu bisa kita tambah mungkin sesi. kita lanjut saja di sesi tanya jawab ya. Oke. Silakan Ya. Bu Yaya. Silakan Ibu, saya close share. Ya. Mana stop Silakan, share? Bu Oke. Yaya. Baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung silahkan raise hand atau klik raise hand untuk melakukan bertanya secara langsung ya tentang kelas point. Dan yang ingin mengajukan pertanyaan lewat room chat silahkan kirim lewat room chat, nanti akan kami bantu menyampaikan pertanyaannya sama pemateri. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini banyak yang raise Yang hand. mau bertanya yang di chat. silahkan raise hand. Ini secara otomatis ya Bun, aktif Apanya? mic-nya. Bisa Mic-nya. nyalain sendiri sih karena kan ini meeting ya. Oh bisa ya? Iya. Ya, silakan kalau begitu yang ingin bertanya langsung silahkan ditekan sendiri mic-nya. Dadang tuh, Ya, Pak langsung Dadan. bersuara. Nanya, Pak Dadan udah nyalain mic-nya, Pak Dadan. Halo. Ya, halo Pak Dadan. Ya, silakan Pak Dadan. Halo. Iya, Pak. Ya, ini mau nanya ya. Halo. Jangan susah-susah ya. Iya. Halo. Ya, silakan Iya. Pak. Ya. Iya, ayo. Iya, ini teh tadi kan ada pick a name gitu ya. Oke. Nah, Pick a name. akan muncul nama-nama itu kalau orang-orang itu bergabung ya teh menggunakan kode Iya. melalui scan itu ya. Ya, jadi bergabung dulu. Kayak tadi tuh udah ada 100 berapa, diminta gabung dulu sampai 70, baru kita klik pick a name-nya. Jangan diklik dulu pick a name baru suruh bergabung, nanti kelihatan siapa yang gabung pertama, kedua. Kan tujuannya untuk nanti kita mengacak itu ya Pak Abdurrahman ya, mengacak peserta untuk diberikan pertanyaan begitu. Ya, harus gabung dulu. Harus ditunggu dulu ya berapa. Iya. Kemudian Udah dicoba belum Pak Dadan? belum teh nih, belum dicoba saya kebetulan. Oh, oke. Kemudian yang kedua teh, jadi kalau kayak slide-slide yang tadi berarti pertanyaan itu kita buat dulu baru nanti di slideshow ya gitu ya. Ya.
pertanyaan itu dibikin dulu, terus Bapak Ibu pilih tipe pertanyaan yang akan digunakan, apakah multiple choice atau short answer, slide drawing gitu ya. Itu dikasih pilihan dulu sebelum ditampilkan ke murid-murid. Nanti tinggal di slideshow. Jangan seperti tadi bikin pilihan ganda, bikin kuncinya di depan murid-murid, nanti ya ketika di slideshow anak-anak udah tahu jawabannya. Jadi kalau ngetiknya seperti biasa aja ya Teh ya, di slide di PowerPoint biasa. Iya, di PowerPoint biasa. Di PowerPoint biasa. Samsir, banyak yang nanya daftar hadir nih. Yuk, silakan. Udah Pak Dadan? Udah cukup Teh. Pak Rahman, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dadan. Silakan Bunda Yaya. Bunda Yaya. Bunda Yayanya hilang Pak Abdurrahman. Kita lihat di kolom chat saja kalau gitu. Oke, ini banyak yang resen sih. Pak Hadi. Boleh, silakan Pak. Saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, ini saya tanya Saleh, ya. Untuk cara menginstal Bu pada Windows 7 Bu. Kalau saya install sini ya, munculnya itu dia minta Microsoft Prime Core. Oh iya, kalau Bapak Ibu yang suka bermasalah itu adalah Windows 7 dan Microsoft 2013 itu biasanya membutuhkan aplikasi tambahan framework Pak Abdurrahman ya. PrimeNet. Nah Bapak Ibu silakan lihat di, saya promosi ya, di channel saya dari pihak Kelas Poin waktu itu memperagakan bagaimana jika Bapak Ibu sudah mendownload ternyata tidak bisa install di PowerPoint Bapak Ibu, itu ada panduannya di di channel YouTube saya dari Kelas Poin. Jadi apabila menginstalnya terjadi masalah itu nanti ada caranya. Bapak Ibu bisa ke sana ya. Iya, oke. Seperti itu karena memang ada fitur-fitur standar yang tidak bisa jalan ya. Iya. Ketika sistemnya Windows 7. Dan Windows 7 kayaknya sudah tidak disupport lagi ya untuk update-nya. Iya, karena suka bermasalah ya. Iya. Ya, demikian Pak Saleh. Berikutnya. Lanjut yang di peserta berikutnya yang raise hand, karena saya coba kita cari di room chat tadi kayaknya enggak ada Pak. Oke. Kita lanjut di yang raise hand aja ya. Pak Gatot sudah ya Pak? Belum. Pak Gatot nggak ada suara tadi. Iya, nggak ada suara. Pak Gatot. Nggak ada ya. Kita pindah ke ini Pak Samsir. Pak Samsir. Beliau raise hand, mungkin silakan, mungkin ada yang penting ini mau dipertanyakan Pak. Pak Samsir. Enggak. Cuma kepencet saja Teh. Oke. Kepencet. Pak Hadi raise hand juga loh Pak Hadi. Nah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ibu Sari Yuliati. Iya. Terima kasih banyak Bu Umi. Iya, silakan. Pak siapa tadi? Lupa. Abdurrahman. Ya, Pak Abdurrahman, terima kasih banyak. Ini itu kan kalau untuk yang trial itu kan 25 peserta ya. Saya 25 siswa ya. 25 siswa. Terus kalau misalnya mau dipakai lagi ke kelas lain, itu dihapus lagi ya? Dihapus dulu. Apa nggak bisa? Ibu riset, bisa dipakai lagi. Kode kelasnya aja, riset kode kelasnya. Oh, bisa di reset. Iya. Sebelah mana ya? Tak tunjukin ya? Tak tunjukin dulu. Kita tunjukin resetnya. Oke. Ya. Jadi share screen. Sudah tampil? Udah. Oke. Ini kan kalau kita perhatikan, kalau saya share screen, ini slideshow-nya, maka ini kan sudah terisi ya. Ini sudah terisi. Isinya itu adalah 85 orang gitu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ini katakanlah kelas pertama ya Bu
Ya, Iya, jadi Pak. ini kelas pertama. Kita pindah ke kelas berikutnya. Maka ini bisa new class code. Jadi ketika diklik new class code yang awalnya 67288 itu akan berubah. Ini otomatis akan mengeluarkan Bapak dan Ibu dari slide ini. Ya, saya confirm. Maka ini sudah berubah kelasnya. Kode kelasnya. Jadi 69100 isinya sudah kosong. Nah, ini bisa digunakan di kelas berikutnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian Ini untuk yang udah pro ya, Pak ya? Untuk yang pro ya? sama saja dengan Berarti. yang free, Bu. Sama saja dengan yang free. Jadi misalnya kelas pertama kita itu terdiri dari 25 orang. Kemudian kelas kedua juga memiliki 25 orang. Maka setelah mengajar di kelas pertama, di sesi pertama, kita bisa melakukan new class code. Gitu. Tapi pengalaman saya Bapak dan Ibu, dari 5 kelas yang saya ajar, katakanlah di kelas 9 semua, maka slide presentasinya kalau kebetulan sama, maka itu saya copy satu persatu. Ya. Jadi saya gandakan. Kenapa saya gandakan? Karena file presentasi yang ada di kelas 9A misalnya, itu kan biasanya saya insert respon dari siswa. Kalau saya gunakan lagi di kedua, maka itu akan banyak filenya, ya. Katakanlah di 9A itu saya minta mereka untuk melakukan selfie untuk memastikan bahwa siswa itu betul-betul hadir, maka saya gunakan untuk foto selfie-nya. Nah, kalau itu juga yang kita bawa ke kelas berikutnya, maka file kita akan bertambah banyak. Maka saya copy, kalau ada 5 kelas, maka 5 file yang sama saya copy ke foldernya masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Bisa diulangi lagi caranya, tadi kurang kelihatan. kurang kelihatan. Ibu di pojok kanan diklik, ini kodenya diklik. Ini ya, ada Ya, itu di sini, diklik. atau boleh langsung ke Di pojok kode kanannya. sini. Kode sini boleh, Bu. Jadi di kode atas itu bisa diklik, ya. Klik. Oh, Nah, kodenya itu diklik, sama, ya. ya. Baru new Oh, class gitu. code, ya. Nah, ini Oh, baik. iya, Baik. seperti itu, Bu. Ya, Ya. siap. Oke. Terima Kode kasih kelas banyak. itu nyambung nih Pak dari Bu Namira. Kode kelas itu dipakai terus atau setiap kali presentasi harus buat kelas baru. Biasanya kalau kita sudah tutup PowerPoint kita, kodenya berganti ya Pak Abdurrahman ya. Iya, berganti gitu. Kecuali kalau kondisi sekarang ya. Sekarang kan ini 69100, ada 8 orang yang bergabung. Kalau saya buka lagi PowerPoint yang baru, maka tetap kelas ini. Kode ini masih tetap gitu. Nanti dia akan berganti jika PowerPoint itu kita matikan dulu, kita off-kan dulu. Gitu. Seperti itu, Teh. Iya, jadi kodenya selama Bapak Ibu PowerPoint-nya itu masih nyala, kodenya tetap ya. bisa di-reset ya. Bisa di-reset. Tapi ketika Bapak Ibu tutup PowerPoint-nya, tutup laptopnya, buka lagi, kode itu akan berganti Bapak Ibu secara otomatis begitu Bapak Ibu pakai ClassPoint. Bapak Ibu silakan mempergunakan ClassPoint yang basic. Fasilitasnya sama saja Bapak Ibu, yang membedakan hanya kalau yang basic itu hanya bisa bikin 5 soal ya, dan yang bergabung itu hanya 25 orang dan tidak bisa diekspor ke Excel. Bedanya itu saja. Ya, jadi tidak ada paksaan Bapak Ibu harus ke yang pro, tidak. Semua fasilitasnya sama, bisa Bapak Ibu pergunakan, baik anotasinya, anotasinya, terus papan tulisnya, tipe soal yang 5 itu, paper name itu bisa dipergunakan baik yang basic maupun yang pro. Cuma bedanya ya namanya ini aplikasi tambahan, pasti kalau yang basic terbatas ya, seperti itu. Jadi kalau muridnya lebih dari 25 ya bergantian mungkin ya caranya seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Oke. Terima Silakan kasih. Bunda Yaya. Ya, terima kasih Bu Sari. Terima kasih. Itu harganya kalau untuk yang pro apakah cukup mahal juga ya? Kemarin saya coba lihat $106 setahun. Ini lagi ada promo Bun, boleh tanya-tanya nanti HP aku aja ya. Gak enak buka harga di sini karena ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti kesannya jualan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, kita lanjut lagi ya, Bu. Oke. Ya, silakan. Tadi Ibu atau Bapak ini? Fauziatul sudah. Aliyah. Belum itu, Ibu belum. belum. Halo, Ibu Fauziatul. Ibu Fauzia ada? Ya, kalau tidak ada suara kita pindah lagi Pak Guru Hadi. Mana Pak Guru Hadi? Tadi dipanggil loh. Halo, orang Pare mana ini? Kepencet kah? Ada gambar tapi tidak ada suara. Ya, kita pindah dulu ke Pak Adam. berikutnya. Ada Ibu Sari. Sudah tadi. Sudah. Oh, kita pindah ke Pak Adam. Halo, Pak Adam. Pak Adam. Pak Adam. Bikin kopi kayaknya di dapur. Ya, itu sudah aktif. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Adam suaranya kecil. Adam suaranya kecil. Volumenya ditambah Pak. Iya. Iya. Suaranya kecil. Iya, silakan. Boleh Teh Umi, boleh. Iya, udah silakan. Ini mulai dari start permainan. Cuma sayang sekali saya terlambat masuk, tapi sempat masuk di kode yang 67288. Jadi pada permainannya bisa masuk. Namun tidak muncul nama saya di situ. Mungkin kodenya yang salah atau gimana? Di kelas yang pertama kan palinter sudah full 25 kan. Saya tetap gunakan yang pertama. Melaksanakan itu apa kegiatannya, pertanyaannya, tapi tidak muncul nama di layar. Itu aja. Itu aja. Abraham jawab. Oke. Ya. Saat tadi itu ketika tidak muncul di slide, itu berarti kita sebagai presenter tidak melakukan slideshow. Ya, tidak melakukan slideshow. Kemudian ketika tadi itu Bapak dan Ibu kan terjadi pergantian kelas code ya. Kalau terjadi pergantian kelas code, sementara kita tidak masuk ke kelas berikutnya, itu tidak akan muncul namanya. Begitu Pak Adam. Bapak, tadi Abdurrahman bukan karena 25 sudah full ya. Pak Abdurrahman sudah pakai yang pro, jadi ketika yang bergabung itu tadi bisa lebih dari 50 orang. Jadi bukan karena full, bukan, tapi karena Pak Abdurrahman tidak lagi men-slideshow yang lagi Bapak lihat. Bapak telat gabung, Bapak tetap masuk di kelas yang itu, tapi karena tidak di slideshow, sehingga tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Pak Abdurrahman. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Bukan karena sudah full kelas ya, bukan karena itu, tapi karena tidak di slideshow saja. Oke, lanjut Bu Yaya. Makasih Pak Adam. Iya. Makasih Pak Adam sudah. Ya, kita lanjut di Ibu Raisa Rinanti. Halo, selamat malam. Ibu Raisa Rinanti. Halo Ibu Raisa. Halo Bunda. Ya, silakan Bu, silakan. Itu ini ke apa namanya? Kepencet ya. Pencet. Oke deh. Lanjut ke Pak Lamijo. Lanjut ke Pak Lamijo. Selamat malam Pak. Pak Lamijo. Pak Lamijo. Tapi tangannya dicoret loh. Coret ya. Oh. Pak Lamijo, Lanjut. selamat malam. Terus Lanjut ke Bu kita Risni. Ke Ibu Risni. Halo Ibu Risni. Ibu Risni. Selamat malam. Ya, sekali lagi Ibu Risni, selamat malam. Atau mungkin kepencet juga ya. Oke. Terus ada Pak Senal Arifin. Pak Senal,
Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo, Pak Zainal. Pak Zainal, iya, silakan, Pak. Tadi itu saya coba ikut yang cari apa sosok tersembunyi ya. Ya. Itu kenapa saya nggak bisa melingkari ya? Apakah memang harus touchscreen ini ya? Pakai laptop atau pakai HP, Pak Zainal? Pakai laptop tadi. Pakai laptop. Open slide dulu. Tadi Bapak udah pencet open slide belum? Open slide dulu ya. Open slide gimana? Atau dipraktekkan dulu ya? Tadi kan udah kelihatan gambar apa yang di air terjun itu ya. Ya. Beberapa sosok. Saya coba lingkar-lingkar pakai apa mouse. Mouse. Bisa. Oke. Kita contohkan lagi, Teomi. Ya, boleh. Boleh, tapi yang lain ya. Cari gambar. Kita cari gambar apa ya? Yang penguin, yang penguin. Temukan seekor dinosaurus di antara kumpulan buaya. Waduh. Oke? Kenapa jadi buaya? Buaya. Slide drawing ya, Teomi ya. Yoi. Slide drawing, kemudian tapi kode kelasnya ini berganti ya. Gak apa-apa. Kode kelasnya berganti. Saya slide share. Oke, kemudian oke, nah sekarang sudah kelihatan? Belum. Oke, ini. Kode kelasnya Bapak dan Ibu, kode kelasnya ingat, kode kelasnya itu 69100. Ya. Silakan Bapak Ibu bergabung di kelas Iya, bergabung dulu. Kode kelasnya 69100. Silakan Bapak Ibu lingkari di mana ada dinosaurus di antara kumpulan buaya. 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 Belum. Buaya. Pak Aya mana? Pak Aya mana? Pak Aya mana? Berapa kodenya tadi ya? Lupa. 69100. Mantap. 69100. 69100. Oke, join. Ya, saya contohkan, saya join dengan browser lain. Oke. Nah, ini kan akan tampil seperti ini ya. Jadi tampilan di Bapak dan Ibu temukan seekor dinosaurus. Ini kan belum ada tempat untuk melakukan pencarian. Nah, sekarang saya klik slide drawing. Nah, ini akan muncul di Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini akan ada loading. Nah, open slide dulu ya. Kita open slide. Nah, setelah open slide, maka kita ini ada pilihan warna-warninya. Jadi ada hitam, hijau, merah, kuning, dan biru ya. Nah, itu bisa menggunakan pen tablet. Ya, bisa menggunakan pen tablet. Nah, ini coret-coretnya. Nah, itu bisa dihapus. Bisa dihapus. Kemudian misalnya merah. Di mana ya dinosaurusnya? Ya. Where are you? Ayo, di mana engkau berada? Gitu. Nah, setelah selesai dicoret-coret, silakan disubmit. Ya. Mana? Sudah dapat Teh Sahra? Udah. Sudah dapat. Hah? Bener dong. Oh, bener enggaknya? Sudah ada 8 orang yang mengirimkan. Nah, ini waktunya 2 menit, sudah 50 detik. Tinggal 50 detik, 40 detik. Bapak Ibu berlanjut nih ya. Ya. Ini ada peserta paling kecil nih. Ada. Wah, belum tidur ya. Oke, 30 detik. Nah, oke.
Nah, ini mengisi waktu tunggu beberapa detik lagi, nanti akan otomatis terclose. Ada yang bertanya di kolom chat, Teh Umi, yang pro, Oh ya? yang pro. Oh, japri aja ya Pak. Nanti kalau saya buka di sini, kesannya saya jualan, saya nggak jualan ya Bapak Ibu ya. Hanya Nah, menyambungkan dari kelas poinnya plus saja. point. Ya, jadi ini sudah Gitu ya, Bapak Ibu otomatis ya. otomatis tertutup ya. Nah, ini. Wah, ternyata Teh Sahra yang sudah menemukan di antara sekian banyak kumpulan buaya, dinosaurusnya ada di sini. Ya, cucok nih. Betul nggak? Ya, cucok nih. Oh, cocok katanya. Iya, cucok. Bener katanya. Yang paling cepat ya Pak ya? Ya. Ini Ini nggak cepet-cepetan Pak. iya, bukan cepat-cepatan kalau yang ini. Ini adalah responden pertama yang memasukkan. Gitu. Ya, ini dapat Ibu Eni ya. Kemudian ini oh ya. Ya, seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi begitu caranya. Ada yang tersembunyi nih. Satu. Katanya ada yang tersembunyi. Ini. Inyoman Arianto, ada tersembunyi satu ini. Oke. Siapa dia? Siapa dia? Ini ada satu juga. Ibu Yuni. Malah dia tidak dapat yang besar, yang kecil yang dia dapat. Oke, seperti itu. Ini saya bertanya tadi, where are you? Oke, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Ini bisa langsung diklik ini download untuk masuk ke. Ada yang bilang nih, udah bisa melingkari tapi nggak bisa submit. Oh, itu berarti sudah habis waktu dong. Seperti itu. Karena kita batasi tadi waktunya 2 menit, kita bisa coret-coret tapi tidak bisa submit karena waktunya. Memang dari beberapa pengalaman ya Teh Umi ya, ketika slide drawing ini karena menggunakan grafik, kayaknya itu ada beberapa siswa saya yang dia sudah kerjakan, dia sudah klik submit, tapi ternyata setelah dicek itu sudah tidak bisa masuk lagi, gitu. Dan ada juga kasus yang saya sudah tutup ketika saya save for review, tidak kelihatan di awal, tapi ketika saya review itu masuk dia. Jadi kayaknya ini juga terpengaruh pada masalah jaringan. Ya, seperti itu ya caranya untuk mencoret menggunakan slide drawing. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu katakanlah guru eksat, ya kalau misalnya matematika, misalnya kita berikan minta menggambar garis yang sejajar dengan garis tertentu, nah, itu bisa nanti kita gunakan gitu. Tapi nanti kan ini ada, insya Allah ada update-nya kelas poin lagi ya, versi 2 Teh Umi ya. Iya. Iya, versi 2-nya. Mudah-mudahan sudah ada rulernya supaya kita mudah menggambar garis. Ya, seperti itu Pak. Siapa tadi yang bertanya? Pak Zainal Arifin ya? Iya. Zainal ya. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Yaya. Tadi Pak Zainal tadi bisa ya, sudah bisa melingkarinya sudah kan? Udah, cuman udah habis waktunya. Oh, habis waktu. Bisa melingkari tapi habis waktunya. Habis waktu, oke. Iya, silakan Bunda Yaya. Ya. Lanjut Pak Adam Dehi. Sudah tadi, Bu. Oh, sudah Pak. Ya. Mungkin yang raise hand sudah semua ya Pak? Ya. Dulu di chat. Apakah ada, dan mudah-mudahan beberapa pertanyaan tadi yang sudah dijawab, Bapak Ibu sudah paham dan tanpa penasaran ingin selalu mencoba. Di room chat kayaknya juga tidak ada Pak. Oke. Ya. Oke, pas jam 9. Jam 9. Sebelum kita akhiri, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita memasuki untuk saat. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Budiani. Kalau membuat kelas poin apa harus dibarengi dengan Zoom, Webex atau Google Meet? Silakan Pak Abdurrahman. Ya. Yang saya lakukan, saya kombinasi Meet dengan kelas poin.
Bisa juga sebenarnya menggunakan WA dengan kelas point. Tapi instruksi-instruksinya bisa menggunakan teks, juga bisa menggunakan audio. Kalau menggunakan kelas point tanpa ada interaksi seperti ini, ya misalnya kita gunakan untuk quiz, untuk tes tertentu, maka itu juga bisa dilakukan. Seperti itu Teh Umi. Mungkin ada tambahan lagi? Ya. Kalau saya tambahkan begini, beberapa teman yang sudah menggunakan kelas point pernah juga tidak menggunakan Zoom, Webex ataupun Google Meet, hanya menggunakan WA, tapi Bapak Ibu harus memastikan di WA itu di grup WA-nya instruksinya harus betul ya. Yeah. Jadi ayo anak-anak sekarang masuk di web anak-anak, masuk di classpoint.app, masukkan kodenya. Jadi Bapak Ibu tunggu dulu sampai teman-teman atau murid-muridnya bergabung gitu ya. Setelah bergabung semua baru Bapak Ibu slideshow PowerPoint-nya. Jadi sebenarnya tidak harus menggunakan Zoom, Webex ataupun Google Meet. Bapak Ibu bisa menggunakan WA saja, tapi itu kalau seperti ini kan interaktif ya Bapak Ibu ya. Tadi bisa diajak ice breaking begitu ya. Tapi kalau hanya di WA interaktifnya tidak terlihat ya. Kalau saya sih seperti itu ya Pak Abdurrahman ya. Bisa pakai video call Teh Umi. Oh iya, tapi itu video call dari WA apa? 40 peserta kayaknya. 40 ya? Iya, 40. Sudah bisa 40 ya Pak? Iya, Yang versi terbaru mungkin ya? mungkin. Karena saya Baru 6 ya? Baru 8? 8 Juta. Itu 40 di mana ya? 8 8 saja. 8 Juta. di mana coba? Saat ini Wow. masih 8 kok. Yang bisnisnya juga begitu ya? Kayaknya. Iya. Nggak pakai yang bisnis soalnya ya. Oh, Ya, gitu. pokoknya begitu deh Bapak Iya, Ibu ya. makanya gitu. Siapa tahu saya yang salah ya. Jadi nggak harus juga pakai Zoom, Webex atau Google Meet ya, itu dikembalikan ke Bapak Ibu saja begitu. Ini ada pertanyaan nih Bunda Yaya dari Bunda Namira. Kalau siswanya 30 bisa kan kita bikin PPT-nya bersamaan karena kelas poin kan hanya 25. Selebihnya di kelas poin yang satu lagi. Silakan Pak Abdurrahman. Ini jadinya karena kita hanya memiliki satu aplikasi PowerPoint biasanya dalam satu perangkat, maka itu hanya bisa satu. Jadi tidak bisa misalnya dalam satu kali jalan seperti ini itu ada 2 kode kelas yang running, tidak bisa. Sama tadi Bapak dan Ibu perhatikan ketika saya membuat new slide, new presentasi, itu kode kelasnya tetap. Artinya kita tidak bisa melakukan paralel pada satu aplikasi, gitu. Kemudian saya pernah coba saya gunakan akun saya ini di perangkat lain. Ternyata di perangkat yang saya gunakan saat ini dia jadinya sign out, gitu. Iya, jadi dia hanya bisa berfungsi pada satu akun pada satu perangkat dan kalau dia free itu berarti hanya 25. Gitu. Salah satu trik yang bisa kita lakukan adalah kalau kita memiliki sesi pembelajaran katakanlah satu sesi itu katakanlah 90 menit, maka kita bagi 2. 45 pertama untuk katakanlah 15 siswa, 45 berikutnya untuk 15 siswa. Seperti itu Teh Umi. Baik, kalau saya mungkin mensiasatinya begini, kalau Bapak Ibu pengen semuanya masuk di jam yang sama, kalau Bapak Ibu menggunakan yang basic, berarti Bapak Ibu pakai 2 perangkat dengan 2 email yang berbeda Pak Abdurrahman. Ah iya, bisa juga seperti itu. Ya, disiasatinya dengan misalnya gini, kalau kita lihat harganya mahal gitu, nggak usah jadi pusing Bapak Ibu pakai 2 perangkat dengan 2 email yang berbeda, bukan email yang sama ya, karena satu perangkat itu satu email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya muridnya 50, bagi 2 seperti Abdurrahman, satu di perangkat yang ini, satu di perangkat yang itu, tapi dengan 2 email yang berbeda ya Pak Abdurrahman ya. Iya. Jadi seperti itu. Kalau saya mensiasatinya. Oke. Ini Bunda Yaya ada lagi dari Pak Teguh, dah menulisnya privat. Bisa menggunakan HP untuk aplikasinya karena siswa kebanyakan menggunakan HP.
Iya, untuk ikut itu bisa dari perangkat mana saja. Tapi untuk menyelenggarakan, ya, kita sebagai guru itu hanya dua, laptop atau PC. Tapi untuk ikut itu bisa menggunakan perangkat apa saja. Selama bisa mengakses browser, maka selama bisa mengakses internet, maka itu bisa digunakan. Jadi pakai HP. Tapi kalau mau melakukan presentasi dengan kelas point itu hanya dua saja, desktop dengan laptop. Seperti itu, Teomi. Iya, jadi tambahin dari Pak Abdul Rahman, anak-anak bergabung tidak harus menggunakan laptop atau PC, anak-anak bisa menggunakan HP ataupun tab, ya, dan tidak menginstal aplikasi karena hanya dari browser tinggal mengetikkan classpoint.app dan masukkan kodenya. Jadi tidak menginstal, jadi lewat HP pun bisa ya Bapak Ibu ya. Tidak menambah lagi berat kapasitas HP-nya. Oh iya betul, sudah menjerit ya HP-nya kadang-kadang ya, berat gitu ya. Baik, ini kenapa banyak yang prefer saya ya, jadi bundayanya nggak bisa lihat banyak pertanyaan sebenarnya. Tidak bisa, Bun, karena saya tadi keluar, tadi kan saya pakai laptop, nah taklos sendiri. Nah ini saya pindah ke HP. Bukan, karena ini pertanyaannya lewat privat, jadi yang membacanya Oh, saya iya, deh. iya. Heeh. Iya, iya. Dalam ini ada yang bertanya, Bunda Yaya ada yang bertanya dari Al. Bentuk pertanyaan skala, misalnya angket, bisa nggak Abdul Rahman? Angket. Yang tadi followingnya itu bisa pakai itu. Jadi Angket, bisa nggak? iya satu-satu tentunya. Nggak ada suara, ayo. Oops, sorry. Iya, bisa, tapi satu slide untuk satu pertanyaan. Gitu. Jadi kita gunakan bisa menggunakan yang pilihan ganda, yang multiple choice itu. Jadi di multiple choice itu kan ada pilihannya ada sampai 6 ya, sampai 6. Jadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlah pilihan yang mungkin ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Di annotation juga itu kan ada polling. Di polling itu juga ada pilihan, ya. Ada pilihan juga di situ. Pilihannya ada true or false, kemudian yes, no, answer, kemudian ada feedback 5 level. Itu tadi yang dicontohkan di awal, yang very agree dengan very disagree. Gitu. Kemudian ada opsi lain itu untuk sampai 6 full. Bisa seperti itu. Tapi dia satu-satu ya Bapak dan Ibu. Slide pertama memuat satu pernyataan, slide kedua pernyataan lagi, slide ketiga satu pernyataan lagi. Seperti itu untuk angket. Makasih Teh Umi. Oke. Ini masih ada? Nggak ada, udah habis. Ya, Yang angkat juga udah nggak ada kan? kalau pertanyaan sudah habis, ya sekarang Boleh kita pulang. lanjutkan pukul 22.08 menit. Sebelum kita akhiri ya, Pak Bun. Iya, siap. Ya, mudah-mudahan materi yang didapat malam hari ini Bapak Ibu sangat bermanfaat dan sangat menarik ya untuk malam ini. Sebelum kita tutup atau kita dengarkan testimoninya dari narasumber kita malam hari ini, ya mudah-mudahan di pertemuan berikutnya masih ada lanjutan pembahasannya ya Pak. Apa yang belum ya? Papan tulis atau di Pak Abdul? Ini leaderboardnya belum. Oh ya, leaderboardnya belum ya? Iya. Nanti ada jadwal berikutnya ya Pak untuk Ya. pembahasan selanjutnya. Siap, tergantung dari Teh Umi. Oke. Iya. Sebelum kita akhiri, silakan statement dulu. Siapa dulu nih? Teh Umi atau saya dulu? Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada malam hari ini. Ini adalah media untuk membagi pengalaman bersama di Lontara dan menjaga. Ada pertanyaan kalau Pak
Pak Abdurrahman. Oh, ada apa itu? Sebelum ditutupnya dari Pak Marli ini, pada saat presentasi PowerPoint dengan menggunakan Microsoft Teams, Google Meet atau Zoom, ada yang coret-coret slide kita. Bagaimana menghilangkan coret-coretnya? Oh ya, kalau di Zoom itu ada setting awal ketika kita create room, ada pengaturannya, ada kendali anotasi. Itu apakah kendalinya itu dibuka atau ditutup kalau di Zoom. Kalau di Google Meet, saya belum pernah mendapati siswa bisa mencoret-coret file share screen kita. Kecuali kalau dokumen itu kita share. Di Microsoft Teams memang juga ada kontrol untuk anotasi. Kalau di Zoom itu pada saat kita create room itu ada setting atau pengaturan untuk mengizinkan peserta menggunakan anotasi atau coret-coret itu. Kemudian, iya, karena ini kendalinya kan di di aplikasi Piconnya, bukan pada class point-nya. Class point itu tidak bisa dicoret-coret oleh siswa. Kalau sampai saat ini ya, file presentasi itu siswa itu tidak bisa coret-coret, kecuali kalau kita share kepada siswa dan share-nya itu modenya edit ke siswa, gitu, mode editor ya, seperti itu Teumi. Baik, jadi kalau di kelas poinnya sendiri memang benar kata Pak Abdurrahman ya, Bapak, siswa nggak bisa coret-coret sendiri sesukanya. Mungkin yang bisa dicoret-coret itu adalah dari aplikasi telekonferensinya, bukan dari kelas poinnya. Jadi anak-anak bisa coret-coret itu kalau gurunya itu sedang menggunakan slide drawing ya, Pak Abdurrahman ya. Iya, seperti itu. Baik, itu aja. Oke, saya close statement. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya, belajar bersama, saling berbagi ilmu pengetahuan ataupun hal-hal atau praktek-praktek baik yang kita lakukan di kelas-kelas kita. Ya, menjaga interaksi dengan siswa ini menjadi salah satu pemicu bagaimana kita mencari atau memilih aplikasi tepat, aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Sampai saat ini saya menggunakan class point ini untuk karena saya bandingkan dengan yang lain, ini yang sesuai dengan sesuai dengan style saya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang menggunakan aplikasi lain karena memang sesuai dengan style Bapak dan Ibu. Jadi kita kemudian mencari aplikasi apa saja yang memudahkan kita dalam membuat siswa-siswa kita itu tetap bisa berinteraksi dengan kita untuk menjaga hubungan emosional kita dengan siswa, gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pertanyaan closing statement Pak Abdurrahman, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak jadi tambah pusing dengan banyaknya informasi aplikasi yang beredar. Saya sering mendapatkan gini, aplikasi lagi gitu ya. Nah, jadi kembalikan ke Bapak Ibu mana yang nyaman Bapak Ibu pergunakan. Tidak harus semua Bapak Ibu pergunakan, tapi jika Bapak Ibu nyaman menggunakan aplikasi tersebut, silakan dipergunakan untuk menjembatani pembelajaran kita di masa pandemi ini untuk menjadi lebih menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi dikembalikan ke Bapak Ibu apakah materi hari ini membuat Bapak Ibu nyaman atau tidak. Tapi kalau menurut saya dan Pak Abdurrahman, ini adalah satu media yang lumayan bisa membuat murid kita berinteraksi dan kita bisa memantau kehadiran dari murid-murid kita semua. Itu aja sih Bunda Yaya. Oke, makasih Bunda Umi atas ilmunya malam ini dan Bapak Abdul Rahman. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan pertemuan untuk berikutnya membahas kelanjutan dari kelas poin yang materinya sangat menarik ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang belum mengisi absensi silakan isi di room chat. Dan terima kasih banyak kami ucapkan dan saya tutup dengan
Mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman, terima kasih Bunda Terima Yaya. kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, aku pamit ya. Hostnya aku pindah dulu, takutnya masih ada yang belum. Ya, pamit juga Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.